Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kita bertemu lagi di mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan sub CPMK. Mahasiswa mampu menjelaskan dan mendeskripsikan konsep dasar gender, perbedaan jenis kelamin atau seks dan gender, juga kesetaraan gender dalam pendidikan. Bersama saya Zufria dari kampus STIP Al-Haria Mamuju. Dengan indikator pembelajaran ada dua, yaitu mahasiswa mampu memahami kesetaraan gender, dan yang kedua adalah mahasiswa menerapkan kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita lihat dulu video TikTok yang satu ini. Simak ya. Gak semua keluarga, gak semua lingkungan tuh mendukung perempuan untuk bermimpi loh. Jadi aku baru aja kebetulan minggu lalu bantuin dosen dari UK riset di Aceh seputar gender. Jadi kita interview banyak orang, kita dengerin cerita mereka untuk kita paham gimana sih pengalaman mereka itu membentuk persepsi mereka tentang kesetaraan gender gitu. Dan ternyata banyak sekali perempuan yang tidak di-encourage untuk bermimpi, untuk berkarir, untuk berpendidikan tinggi. Bagaimana videonya teman-teman? Dimana seorang perempuan yang dia ingin setiap perempuan punya mimpi yang bisa diwujudkan. Nah, berbicara tentang gender bagi perempuan berbeda dengan laki-laki. Jika perempuan membicarakan tentang gender, perempuan ingin agar mereka bisa berpartisipasi dalam politik. Perempuan ingin setara dengan laki-laki. Perempuan ingin dijauhkan dari kekerasan seksual, dan perempuan ingin mencapai cita-citanya dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki berbicara tentang gender, konotasinya biasanya perempuan yang bisa angkat galon. Gender itu perempuan yang kuat, bisa dipukul, dan lain sebagainya. Apa sih gender itu? Apa sih perbedaan gender dengan jenis kelamin? Dan mengapa kita harus sadar gender? Berbagai pertanyaan yang kita bisa ajukan ketika belajar tentang gender ini. Nah, teman-teman, pengertian gender adalah suatu konstruksi sosial yang sebenarnya bukan bawaan dari lahir, sehingga ia dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku atau ras atau bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, negara, ideologi, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya itu, gender bukanlah kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif. Hal itu bisa terdapat baik pada laki-laki dan perempuan. Sedangkan jenis kelamin atau seks adalah kodrat Tuhan atau ciptaan Tuhan yang berlaku di mana saja dan sepanjang masa, yang tidak dapat dirubah atau dipertukarkan antara jenis kelamin baik dari laki-laki maupun perempuan. Jika berbicara tentang kesetaraan gender adalah suatu pandangan bahwa semua orang harus mempunyai kesempatan yang sama, baik dari sumber daya, pengetahuan yang seimbang, serta menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitasnya, yang bersifat kodrati, yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan kesetaraan gender dalam pendidikan adalah sesuatu yang ingin dipastikan bahwa setiap individu
tanpa memandang jenis kelaminnya, memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, berpartisipasi, dan berhasil dalam dunia pendidikan. Ini merupakan kesempatan yang sama dalam hal kurikulum, sumber daya, lingkungan belajar yang eksklusif. Tujuan kesetaraan gender dalam pendidikan adalah semua mendapatkan akses yang sama, partisipasi yang setara, penyelesaian pendidikan yang setara, pendidikan yang inklusif dan aman, pemberdayaan perempuan, perubahan pola pikir, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nah, coba kita merefleksi sebentar, karena jika melihat dari penjelasan tadi, mungkin kita berpikir, apakah gender itu hanya urusan perempuan? Bagaimana sih perbedaan pasti antara gender dan jenis kelamin? Dan apa itu kesetaraan gender? Sedangkan tugas mandirinya adalah, silakan teman-teman membuat respon paper atau tulisan tanggapan tentang pelajaran kita hari ini. Tulisannya sebanyak 300-700 kata ya, yang berfokus pada permasalahan gender di sekitar kita. Apa sih yang kita dapatkan di sekitar kita? Ada tidak permasalahan-permasalahan yang kalian dapatkan setelah mendapatkan penjelasan tentang konsep gender tadi? Nanti tugasnya dikirim di link ini ya. Jadi, kesimpulan kita pada mata kuliah hari ini adalah gender merupakan suatu konstruksi atau bentuk sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Jenis kelamin atau seks adalah kodrat Tuhan atau ciptaan Tuhan yang tidak dapat berubah atau dipertukarkan antara jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender merupakan pandangan bahwa semua orang harus mempunyai kesempatan, sumber daya, dan pengetahuan yang seimbang, serta menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi. Kemudian, kesetaraan gender dalam pendidikan merupakan sesuatu yang dapat dipastikan atau memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang jenis kelaminnya, mereka memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses, berpartisipasi, dan berhasil dalam pendidikan. Akhirnya, kuliah hari ini selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas sering-seringnya. Kita bertemu lagi di perkuliahan selanjutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.